Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Rehat GBI Ngadinegara Yogyakarta. Hari ini kita akan membahas tentang kesetiaan. Sebelum kita bahas firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dan terima kasih kalau hari ini kami boleh dipertemukan di dalam rehat. Kiranya Tuhan Roh menolong memberkati supaya setiap kami, Tuhan memampukan kami untuk mengerti apa yang sudah Engkau firmankan, sehingga itu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih sertai hari ini, supaya hari ini kami pun boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang. Terpujilah namamu, terpujilah nama Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kesetiaan, kita bisa setia dalam segala hal. Misalnya, setia dalam bekerja, setia melayani, setia dalam hal percaya kepada Tuhan Yesus, dan masih banyak lagi. Kita ingat seorang tokoh, Ayub. Kita tahu semua cerita Ayub. Dia seorang yang kaya di zamannya, tetapi dia orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Ketika dia masih dalam kondisi yang sedang makmur, artinya dihormati karena kekayaannya, tetapi dia selalu ingat akan Tuhan, sehingga ketika anak-anaknya sedang melakukan sesuatu, mungkin berpesta dan lain sebagainya, kemudian dia akan mendoakan anak-anaknya supaya dia tidak terjebak di dalam kehidupan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Ayub setia dalam hal percaya kepada Tuhan Yesus. Dia meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat hidupnya. Dalam kondisi menderita dan sakit, Ayub tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan pasti memberkati apa yang diyakininya. Ketika diizinkan Tuhan, dia harus terpuruk. Segala kekayaannya habis, bahkan dia harus menderita sakit, gatal-gatal, dan orang tidak mengenalnya lagi. Bahkan istrinya sampai mengutukinya supaya meninggalkan Tuhan atas kesetiaannya. Ayub tetap setia bahwa Tuhan menjadi sumber pengharapan bagi hidupnya. Di dalam Ayub pasal 2 ayat 9 dia dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Tetapi kita tahu bahwa Ayub tetap tidak tergoyahkan kesetiaannya kepada Tuhan, walaupun orang yang dikasihi sampai mengutukinya. Kita tahu juga bahwa ending dari cerita si Ayub ini, dia dikembalikan keadaannya seperti semula. Bahkan Tuhan mengembalikannya 2 kali lipat semua yang pernah dimilikinya. Nah, semua itu karena Ayub mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Ada beberapa kriteria yang bisa kita pelajari bersama agar kita bisa mempertahankan kesetiaan. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya bahwa setiap aktivitas kehidupan kita harus disandarkan kepada Tuhan.
kita minta petunjuk Tuhan dan terus menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ketika kita berperilaku sudah tidak setur dengan kehendak Tuhan, itulah tanda-tanda bahwa kita sudah tidak setia. Takut akan Tuhan bukan berarti berbelas kasihan, minta dibelas kasihani oleh Tuhan. Tetapi kita melakukan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, kita harus berani tampil beda. Artinya, ketika kita bergaul di masyarakat sebagai contohnya, jangan sampai kita ikut-ikutan seperti mereka yang tidak mengenal Allah. Harus berani menjadi teladan atau contoh. Kemudian konsisten dalam perilaku yang baik. Kemudian kita juga harus bisa mengelola emosi kita. Karena kalau emosi kita terbawa, akhirnya kita nanti akan terjebak di dalam dosa. Akhirnya kita tidak setia. Kemudian yang ketiga, kita harus jujur dan terbuka. Ketika kita mulai berperilaku umpet-umpetan, itu pertanda bahwa kita sudah tidak jujur lagi, tidak setia. Jujur dalam hal apapun, baik dalam perkataan ataupun dalam tingkah laku, terlebih dalam hal keuangan. Jika kita berkata A, maka perilaku kita juga harus A. Kemudian menepati janji. Ketika kita sudah berjanji, jangan sekali-sekali berbohong. Ketika kita berbohong, maka itu sudah tidak dipercayai lagi. Kemudian yang keempat adalah kita mempunyai komitmen yang kuat. Ketika mempertahankan kesetiaan, maka harus memiliki komitmen yang kuat. Jangan tergoyahkan oleh keadaan di lingkungan kita. Jangan terbawa arus pergaulan yang menyimpang dari ketetapan Tuhan. Ketika kita sudah berperilaku menyimpang, itulah suatu tanda bahwa itu kita sudah tidak berkomitmen lagi. Kemudian yang kelima, memiliki sikap empati yang kuat dan pengertian. Ketika ada saudara kita yang sedang menderita, yang sedang kesusahan, kita harus bisa merasakan seperti teman kita yang sedang kesusahan. Kemudian kita harus mempunyai pengertian bagi dia. Kita mengerti apa yang diperlukan dia supaya teman kita yang sedang kesusahan itu bisa bangkit lagi. Nah, memang tidak mudah ketika kita ketika harus mempertahankan kesetiaan itu. Diperlukan suatu pengorbanan yang baik secara emosi dan perilaku kita. Bahkan diperlukan pengorbanan secara materi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai contoh adalah kehidupan suami istri. Itu juga diperlukan pengorbanan dan kehidupan emosi yang baik. Jangan berpikir ketika kehidupan suami istri itu sudah berjalan 30 tahun, 40 tahun, bahkan sampai 50 tahun, kondisinya akan nyaman-nyaman saja. Masih diperlukan pengorbanan dan emosi yang stabil agar rumah tangga tersebut tetap eksis. Jadi mari kita belajar setia seperti yang
diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Ketika kita mampu melakukan perintah Tuhan dengan setia, maka yakinlah bahwa ada upah yang sudah disediakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesetiaan merupakan hal yang penting bagi kita anak-anak Tuhan, agar kita boleh hidup diperkenan oleh Tuhan. Sebagai ayat penutup, saya ambil dari 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan pasti akan setia, itu harus kita yakini. Jadi Tuhan menjadi teladan bagi kita. Kemudian ayat yang kedua diambil dari Mazmur 100 ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita sebagai ahli waris akan memberikan waris Tuhan itu kepada kita dengan kesetiaan yang dari Tuhan. Itu pasti kita harus meyakini bahwa Tuhan akan menolong kita supaya kita tetap setia. Itulah yang bisa kami sampaikan. Kiranya renungan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat anugerah yang Tuhan curahkan bagi kami, di mana kami boleh belajar tentang kesetiaan yang Engkau ajarkan kepada kami. Engkau tuntun kami di dalam teladan Ayub yang setia walaupun dia menderita secara jasmani maupun secara rohaninya, namun dia tetap setia kepada Tuhan. Akhirnya dia boleh menerima berkat yang dari Tuhan karena dia tetap setia kepada Tuhan dan Tuhan menjadi pengharapan bagi kehidupannya. Terpujilah nama-Mu, kami mau menyerahkan setiap kami supaya kami pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya.